Hari-hari berikutnya, musibah datang bertubi. Raga terjatuh dari motor dan kakinya terkilir, membuatnya pincang sementara. Teman-temannya menjauh, tak mau menanggung masalah. Utang-utang kecilnya ditagih bersamaan. Saat ia memaksa lagi di warung, pemiliknya jatuh pingsan karena ketakutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita senantiasa diberi kesehatan, dilapangkan rezekinya, dikuatkan imannya, serta dijauhkan dari sifat zalim dan angkuh. Ya Allah, jadikanlah kisah ini sebagai pengingat agar hati kami lembut, jujur, dan takut berbuat aniaya kepada sesama. Amin. Di sebuah kampung padat penduduk, hiduplah seorang preman bernama Raga. Tubuhnya besar, tatapannya tajam, dan suaranya keras. Setiap hari ia berkeliling warung, mengambil barang seenaknya. Uang yang diberikannya selalu kurang, namun ia memaksa agar pemilik warung mengikhlaskan. Ancaman menjadi bahasa harian Raga, membuat para pedagang kecil gemetar. Mereka memilih diam demi keselamatan. Raga merasa kebal hukum, bangga ditakuti, dan menganggap semua orang lemah. Tak pernah terlintas di benaknya bahwa setiap kezoliman tercatat rapi. Di balik senyumnya yang meremehkan, doa-doa pedagang yang terzolimi melangit, menunggu waktu untuk dijawab. Kampung itu seakan menyimpan bara, menunggu angin takdir meniupnya. Warung yang menyimpan luka. Warung Busari menjadi tempat favorit Raga. Setiap sore, ia datang mengambil rokok, beras, dan minuman. Ia melempar uang receh jauh dari harga seharusnya. Ketika Busari menolak halus, Raga membentak, mengguncang etalase, membuat pelanggan lari ketakutan. Busari menunduk, air mata tertahan, lalu mengalah. Warung itu menjadi saksi bisu ketidakadilan. Anak Busari sering pulang sekolah dengan perut kosong karena barang dagangan habis tanpa ganti. Tetangga hanya bisa berbisik, takut ikut kena sasaran. Raga semakin berani, ia merasa dunia miliknya. Rezeki orang lain boleh dirampas. Malam hari ia tertawa di pos ronda, memamerkan hasil paksaannya. Namun di rumah-rumah kecil, doa-doa lirih dibaca. Nama Raga disebut bukan dengan pujian, melainkan permohonan keadilan. Langit mendengar, bumi mencatat, dan waktu bergerak perlahan menuju jawabannya. Peringatan yang diabaikan. Suatu hari, seorang kakek penjual kopi menegur Raga dengan lembut. Ia berkata bahwa rezeki harus halal dan doa orang terzolimi berbahaya. Raga tertawa keras, mendorong meja dan menyuruh kakek itu diam. Tak ada yang berani melawanku, katanya pongah. Sejak itu, gangguan kecil mulai terjadi. Motor Raga sering mogok tanpa sebab. Dompetnya kerap hilang lalu ditemukan kosong. Namun ia menganggapnya sial biasa. Sifatnya justru makin kasar. Ia memaksa warung baru, memeras lebih kejam. Suatu malam ia bermimpi dikejar bayangan gelap di lorong sempit, napasnya tercekik. Ia terbangun berkeringat, tapi kembali menenggak minuman dan menertawakan mimpi. Peringatan demi peringatan berlalu, hatinya tertutup kesombongan. Ia lupa bahwa azab sering datang bertahap, memberi kesempatan taubat sebelum pintu ditutup rapat. Raga memilih buta, menantang takdir dengan tawa. Musibah beruntun. Hari-hari berikutnya, musibah datang bertubi. Raga terjatuh dari motor dan kakinya terkilir, membuatnya pincang sementara. Teman-temannya menjauh, tak mau menanggung masalah. Utang-utang kecilnya ditagih bersamaan. Saat ia memaksa lagi di warung, pemiliknya jatuh pingsan karena ketakutan. Warga mulai berani menegur, didorong rasa iba. Raga murka, namun tenaganya tak lagi sama. Malamnya ia demam tinggi, menggigil dan berhalusinasi mendengar suara orang-orang yang pernah ia zolimi. Suara itu menyebut namanya dengan getir. Obat tak mempan, tidur tak nyenyak. Ia merasakan sesak yang tak bisa dijelaskan. Di saat yang sama, Busari menutup warung sementara, memeluk anaknya, berdoa agar keadilan datang tanpa balas dendam. Kampung itu sunyi, menunggu kelanjutan. Raga mulai merasakan ketakutan yang dulu ia tanamkan pada orang lain. Terbongkarnya kebohongan. Pagi hari, aparat datang karena laporan warga. Bukti pemaksaan terkumpul, saksi memberanikan diri. Raga mencoba mengancam, namun suaranya melemah. Ia dibawa untuk dimintai keterangan. Di hadapan banyak orang, kesombongannya runtuh. Tatapan yang dulu menundukkan, kini menunduk. Saat dilepas sementara, ia pulang dengan langkah gontai. Rezekinya seret, tak ada lagi yang mau memberi utang. Ia mencoba mendatangi warung, berharap belas kasihan. Namun pintu tertutup.
Malam itu sakitnya kambuh lebih parah. Nafasnya berat, dadanya nyeri. Ia teringat kakek penjual kopi, teringat peringatan yang diabaikan. Penyesalan menyusup, terlambat. Di sudut kamar ia menangis sendirian. Azab bukan hanya rasa sakit, melainkan kehancuran martabat dan kesepian yang menggigit. Raga menyadari, harta yang dirampas tak pernah membawa berkah, hanya meninggalkan jejak dosa yang menuntut balasan. Penyesalan yang mengguncang. Dengan sisa tenaga yang ada, Raga memberanikan diri mendatangi warung Busari. Langkahnya tertatih, wajahnya pucat, dan sorot matanya tak lagi garang. Ia berdiri lama di depan warung sebelum akhirnya berani berbicara. Suaranya gemetar saat mengucap kata maaf. Untuk pertama kalinya, Raga menunduk tanpa paksaan. Ia mengakui semua kesalahannya. Memaksa, mengancam, dan merampas hak orang lain. Busari terdiam. Air matanya jatuh perlahan. Bukan karena iba semata, melainkan karena luka lama kembali teringat. Busari memaafkan, namun dengan suara lirih, ia berkata bahwa luka batin tak bisa sembuh seketika. Ia mengingatkan Raga bahwa kezaliman tidak hanya melukai manusia, tetapi juga mengundang murka Tuhan. Raga pulang dengan dada sesak, seolah setiap langkahnya menambah beban penyesalan. Malam itu hujan turun deras. Raga menggigil, demamnya kembali naik. Dalam tidurnya, ia bermimpi berada di warung-warung kecil, dikelilingi wajah-wajah pedagang yang menangis. Anak-anak menatapnya dengan mata lapar. Ia terbangun sambil terisak. Untuk pertama kalinya, Raga bersujud dengan tangis yang tulus, memohon ampun atas dosa-dosanya. Jalan taubat yang terjal. Hari-hari berikutnya menjadi ujian berat bagi Raga. Tubuhnya masih lemah. Kakinya belum pulih sepenuhnya. Namun, ia memaksa diri bangkit. Dengan perlahan, ia mendatangi satu persatu warung yang pernah ia zalimi. Ia tak membawa ancaman, hanya membawa penyesalan. Sebagian pedagang menolak berbicara dengannya. Sebagian lain menerima dengan dingin. Raga tak membantah, tak membela diri. Ia menerima semua sikap itu sebagai konsekuensi dari perbuatannya. Untuk mengganti kerugian, Raga menjual barang-barang miliknya. Ia bekerja serabutan, mengangkat barang di pasar, membersihkan selokan, menjaga parkir tanpa meminta bayaran lebih. Tubuhnya sering gemetar kelelahan, namun hatinya terasa lebih ringan. Setiap malam, ia belajar sholat dengan khusyuk, memohon agar dosanya diampuni. Ia sadar, taubat bukan sekadar ucapan, melainkan perubahan sikap dan kesabaran menerima akibat. Warga mulai memperhatikan perubahan itu. Bisikan cibiran perlahan berkurang. Berganti rasa heran. Meski belum sepenuhnya dipercaya, Raga tak menyerah. Ia paham kepercayaan yang dirusak bertahun-tahun tak mungkin kembali dalam hitungan hari. Jalan taubat memang terjal. Namun kini ia memilih berjalan di atasnya. Pelajaran untuk semua. Waktu berlalu, kampung itu perlahan berubah. Warung-warung kembali ramai. Senyum para pedagang mulai tulus. Raga kini dikenal bukan sebagai preman, melainkan sebagai orang yang selalu membantu tanpa pamrih. Ia sering menjaga warung Busari saat malam, memastikan tak ada lagi yang berbuat semena-mena. Bekas sakit di tubuhnya menjadi pengingat yang tak pernah hilang. Kepada anak-anak muda,
Raga kerap berpesan agar tidak mencari hormat dengan cara menakut-nakuti orang lain. Ia mengakui bahwa kesombongan hanya membawa kehancuran. Katanya, "Aku dulu merasa kuat, padahal aku sedang menggali lubang untuk diriku sendiri." Warga mendengarkan, menjadikan kisah Raga sebagai peringatan. Azab yang menimpa Raga bukan hanya penderitaan fisik, tetapi kehancuran harga diri dan kesepian yang menyakitkan. Namun dari azab itu pula lahir kesadaran. Kisah ini mengajarkan bahwa kezaliman, sekecil apapun, pasti berbalas. Doa orang yang teraniaya tak pernah tertolak. Semoga kita semua dijauhkan dari sifat memaksa, diberi hati yang lembut, dan rezeki yang halal serta berkah. Karena keadilan Allah pasti datang, tepat pada waktunya. Aku temukan